Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiani dari Prodi Ilmu Komputer dengan NIM 5520 1230 16 Universitas Kamarun Muda Badarudin. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi etika profesi. Yang pertama, pengertian etika dan moral. Apa sih pengertian etika? Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani yang berarti karakter, watak, kesusilaan, atau adat istiadat. Dalam bahasa Latin, etika berarti kebiasaan. Dan dalam bahasa Greek, etika diartikan sebagai kumpulan prinsip atau nilai moral. Secara terminologis, etika berarti pengetahuan yang membahas tingkah laku dan tindakan manusia serta kewajiban-kewajiban manusia. Dan secara umum, etika adalah norma, aturan, atau pedoman dalam perilaku individu. Kemudian ada pengertian moral. Moral berasal dari bahasa Latin mos yang artinya kebiasaan dan adat istiadat. Secara istilah, moral adalah nilai yang memberikan batasan terhadap aktivitas manusia. Moral merujuk pada seperangkat nilai, prinsip, atau aturan yang mengatur perilaku manusia sebagai anggota masyarakat. Kemudian ada pengertian etos kerja. Makna etos berasal dari bahasa Yunani etos yang berarti karakteristik dan sikap seseorang atau kelompok manusia. Dari kata etos juga muncul etika dan etis yang merujuk pada akhlak atau perilaku, serta jiwa khas suatu kelompok manusia yang mempengaruhi pandangan bangsa mengenai yang baik dan buruk. Beberapa contoh etos kerja yang baik, yang pertama yaitu disiplin. Kemudian ada komitmen, memiliki tekad yang kuat untuk menyelesaikan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Kemudian ada kerja keras, tanggung jawab, profesionalisme, kejujuran, dan kerja sama tim. Kemudian yang ketiga ada profesi dan organisasi profesi. Seperti yang kita tahu bahwa profesi sebuah pekerjaan. Profesi berasal dari bahasa Inggris profession atau bahasa Latin profecus yang artinya mengakui atau ahli dalam melakukan pekerjaan. Vollmann dan Millis mendefinisikan profesi sebagai spesialisasi jabatan intelektual yang mensuplai keterampilan melalui pelayanan dan bimbingan. Kemudian ada organisasi profesi. Organisasi profesi adalah suatu kelompok atau perkumpulan yang terdiri dari individu-individu yang memiliki atau pekerjaan yang sama atau sejenis dengan tujuan untuk memajukan dan melindungi kepentingan anggotanya dalam profesi tersebut. Contoh profesi dan organisasi profesi yaitu yang pertama ada dokter. Organisasi Profesi Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. IDI merupakan organisasi yang menaungi para dokter di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, etika, dan kesejahteraan dokter. Kemudian yang keempat ada pengertian etika profesi. Etika profesi adalah sikap etis yang diperlukan untuk mengembangkan tugas dan menerapkan norma-norma etis dalam profesi. Beberapa contoh etika profesi dalam berbagai bidang. Yang pertama yaitu etika profesi kedokteran yang harus diterapkan yaitu kerahasiaan pasien, kemudian tidak melakukan diskriminasi dan bertanggung jawab. Kemudian yang kedua ada etika profesi guru. Adapun etika profesi guru adalah profesionalisme, menjaga objektivitas dan teladan. Kemudian yang kelima ada etika umum. Etika umum adalah cabang dari filsafat yang mempelajari prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku manusia secara universal. Etika umum tidak hanya membahas apa yang benar dan salah, tapi juga membahas sesuatu yang dianggap benar dan salah. Berikut adalah beberapa contoh etika umum. Yang pertama yaitu kejujuran. Bersikap jujur dalam bertindak dan berbicara. Misalnya seorang karyawan yang melaporkan kesalahan yang dilakukannya dalam pekerjaan, meskipun itu dapat berdampak buruk baginya. Kemudian yang keenam ada etiket. Etiket adalah aturan norma sosial yang mengatur perilaku dalam berbagai situasi sosial untuk menjaga tata krama, sopan santun, dan keharmonisan dalam interaksi. Beberapa contoh dalam etiket yaitu etiket dalam berbicara dengan sopan, dan menjaga nada suara agar tidak terlalu keras. Yang kedua ada etiket dalam berpakaian, menyesuaikan pakaian dengan acara, misalnya
memakai pakaian formal saat menghadiri acara pernikahan atau acara resmi, dan berpakaian rapi di tempat kerja. Kemudian yang ke-8, kode etik. Kode etik adalah seperangkat prinsip, aturan, atau pedoman yang ditetapkan untuk mengatur perilaku individu atau kelompok dalam lingkungan tertentu. Kode etik bertujuan untuk menjaga standar profesionalisme, kejujuran, dan tanggung jawab dalam menjalankan suatu peran atau profesi. Kode etik sering diterapkan dalam berbagai bidang seperti hukum, kesehatan, pendidikan, dan bisnis. Beberapa contoh kode etik yaitu kode etik profesi dokter yang menjaga kerahasiaan pasien, memberikan perawatan medis berdasarkan kebutuhan pasien tanpa diskriminasi. Yang kemudian yang terakhir mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan pasien. Kemudian yang kedua ada kode etik jurnalis, memperlakukan semua karyawan dengan adil dan tidak memihak, menghindari plagiarisme dan selalu mencantumkan sumber informasi yang jelas. Dan yang terakhir, menjaga privasi narasumber dan menghindari penyebaran berita yang dapat merugikan orang tanpa sadar yang kuat. Kode etik adalah aturan tertulis didasarkan pada nilai moral masyarakat dan lingkungan profesional, berfungsi sebagai peringatan terhadap tindakan yang tidak sesuai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.